Pagi-pagi jangan lupa minum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Minum laksa hangat-hangat, hari Selasa harus semakin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Semoga semakin semangat, tetap semangat, dan selalu Allah mudahkan segala sesuatunya. Kembali hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang debit dan kecepatan, metode cara menghitungnya supaya teman-teman tidak perlu menghafalkan rumus. Nanti ada tips dan triknya. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya teman-teman bisa diperhatikan kalau teman-teman lihat ada seseorang sedang mengendarai motor yang sedang melaju dan ada gambar keran yang sedang mengalirkan air. Persamaannya apa ya? Apakah ada persamaan di antara kedua gambar ini? Ya, kalau ada teman-teman yang menjawab, oh sama-sama bergerak, itu benar sekali. Kedua gambar ini sama-sama bergerak. Yang satunya bergerak melaju, yang satunya bergerak mengalir. Mari kita pelajari selanjutnya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan apa sih yang dimaksud dengan debit sebenarnya, perhatikan keran air yang sama jenisnya, keran A dan keran B, dengan wadah penampung di bawahnya yang bervolume sama, bentuknya pun sama persis. Di saat yang bersamaan, di waktu yang bersamaan, kedua keran akan kita buka dalam kondisi yang berbeda. Keran A akan kita buka setengah, artinya nanti aliran berukuran sedang. Lalu keran B akan kita buka penuh, artinya nanti air yang keluar itu akan berukuran besar. Apa yang akan terjadi? Ya, keran yang dibuka penuh, wadah penampungnya lebih cepat penuh ya. Kalau teman-teman menyalakan keran dengan dibuka penuh, ukuran air yang besar, itulah yang namanya debit. Kalau teman-teman membuka setengah gitu ya, tidak dibuka penuh, lalu airnya yang keluar berukuran sedang ataupun kecil, itulah yang namanya debit. Jadi sebenarnya debit itu adalah besar kecilnya air yang mengalir dari keran kalau teman-teman menggunakan keran. Atau misalnya teman-teman pernah mendengar sebuah berita di televisi, tingginya debit air Katulampa yang sudah mencapai siaga 1 berdampak banjir pada pemukiman warga. Di sana ada kata-kata debit air, tingginya debit air di bendungan Katulampa. Nah, artinya kecepatan mengalir air hujan di bendungan tersebut itu sangat deras, sangat cepat gitu ya. Jadi debit itu sebenarnya adalah sama-sama kecepatan karena dia sama-sama melakukan pergerakan. Hanya saja debit itu kecepatan aliran zat cair, dalam hal ini adalah air. Jadi debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Kalau kita menghitungnya dalam detik, berarti kecepatan aliran zat cair dalam 1 detik. Kalau kita menggunakan waktunya dalam satuan menit, berarti kecepatan aliran zat cair dalam 1 menit. Jadi tergantung waktu yang digunakan. Secara mudahnya, sebenarnya debit itu apa sih? Debit itu ya besar kecilnya air yang mengalir. Kalau debit airnya kecil, berarti kecepatan mengalirnya juga lambat. Akhirnya aliran air yang dihasilkan kecil. Debit itu sama dengan kecepatan, hanya saja yang diukur 3 dimensi. Artinya apa? 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Kalau teman-teman perhatikan, air yang ditampung di dalam sebuah wadah, itu teman-teman bisa lihat dari segala arah kan? Dari depan bisa, dari atas bisa, dari bawah bisa, dari kiri bisa, kanan bisa. Karena dia memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Berbeda lagi dengan kecepatan. Kalau kecepatan itu yang diukur adalah panjang atau jarak. Sedangkan panjang itu hanya bisa dilihat dari satu arah ya, karena tidak memiliki tinggi. Untuk memudahkan menghitung debit dan kecepatan, di sini kita mempunyai suatu formula segitiga ajaib ya. Segitiga ajaib kalau dalam debit itu kita hanya perlu mengingat satu kata pamungkas, yaitu V Dewi. V
huruf pertama kita taruh di atas, yang artinya volume. Lalu D, huruf yang kedua kita taruh di sebelah kiri, singkatan dari debit. Lalu W, kita taruh di sebelahnya, merupakan singkatan dari waktu. Garis yang memisahkan yaitu garis mendatar atau horizontal, seperti tanda per gitu ya teman-teman. Kalau masih ingat, tanda per fungsinya sebagai pembagi. Juga ada garis tegak atau garis vertikal, berfungsi sebagai pengali. Garis mendatar yang berfungsi sebagai pembagi, dan garis tegak yang berfungsi sebagai pengali. Lalu segitiga ajaib dalam kecepatan juga sama. Nah, yang kata pamungkasnya yang perlu teman-teman ingat adalah nama Presiden dari Republik Indonesia adalah Pak Jokowi. Kita singkat dengan JKW. Yang pertama kali disebut di bagian atas segitiga. J itu apa sih? J itu merupakan jarak. K itu merupakan singkatan dari kecepatan. Dan W merupakan singkatan dari waktu.